Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusanta Andri Wijaya dengan NIM J500 23072 atau NIM akhir 072. Di sini saya akan menjelaskan tentang preparat sel dan epitel. Oke, saya akan menjelaskan preparat sel terlebih dahulu. Oke, lanjut kita akan membahas preparat sel, yaitu stereosilium. Stereosilium ini terletak pada organ testis, tepatnya pada epididymis. Stereosilium ini tersusun dari pertama, yaitu intinya ini itu adalah sel sperma ya. Intinya ini disebut sel sperma. Lalu yang putih ini, keluar dari sel sperma ini, yang putih ini disebut dengan dengan lumen dengan sel sperma. Oke. Lalu yang kecil-kecil ini, rambut-rambut halus ini, setelah lumen dengan sel sperma ini disebut, yang rambut halus ini disebut sterosilia. Oke. Lalu keluar dari sterosilia ini adalah epitel pseudotraficum columnar. Oke, itu dari stereosilium. Kita lanjut ke preparat selanjutnya, yaitu preparat granulum zymogen. Preparat granulum zymogen ini terletak pada organ pankreas, di mana organ pankreas ini tersusun atas dua, yaitu pars endokrin dan juga pars eksokrin. Oke. Granulum zymogen ini tersusun atas pertama, yaitu pars endokrin. Ini pars endokrin itu ini. Lalu tersusun dari pars eksokrin. Ini titik bintik merah ini. Oke. Lalu tersusun atas asinus dan juga tersusun atas ductus eksokrin. Itu adalah organ-organ dari granulum zymogen. Oke, kita lanjutkan ke preparat selanjutnya, yaitu mucinogen. Mucinogen ini tersusun atas mucinogen itu sendiri, ini mucinogen. Lalu tersusun atas filintestinal, ini filintestinal, bintik yang agak besar pink ini. Lalu tersusun atas villi, ini villi. Lalu tersusun atas epithelium simplex columnar atau disebut epitel selapis tabung. Oke, kita lanjut ke preparat sel selanjutnya, yaitu preparat tetes lemak. Preparat tetes lemak ini terletak pada jaringan adiposa, di mana tetes lemak ini tersusun atas tetes lemak itu sendiri. Digambarkan dalam preparat ini, tetes lemak itu ini, bintik-bintik yang hitam-hitam ini, itu digambarkan tetes lemak. Lalu kelompok tetes lemak ini gabung menjadi satu, disebut dengan lobumus. Oke. Lobumus ini tersusun sekelompok menjadi sekelompok, disebut dengan vakuola lemak. Oke. Jadi susunan dari tetes lemak yaitu tetes lemak itu sendiri, lalu lobumus dan juga vakuola lemak. Oke, kita lanjut ke preparat kelima dari sel ini, yaitu
makrophagocytus. Makrophagocytus ini terletak pada hepat atau bisa disebut hati, organ hati. Makrophagocytus ini tersusun atas makrositosis. Makrositus ini terletak pada inti dari makrophagocytus, yaitu di sini, bintik-bintik kuning ini, di intinya, di dalam ini, di tengah-tengah ini. Oke, lanjut. Tersusun dari makrofag atau sering disebut dengan sel cover atau sel pelindung. Ini sel cover itu ini kecil ini yang ada di luar ini. Lalu tersusun dari hepatosit. Hepatosit itu ini, tengah ini. Hepatosit ini kemudian satu. Lalu ini ada tersusun dari sitoplasma. Sitoplasma adalah komponen dari hepatosit. Susunan dari makrophagocytus ini sendiri adalah makrophagocytus, yaitu yang terletak di tengah ini, lalu makrofag atau sel cover, dan hepatosit, lalu ada sitoplasma. Oke, itu preparat dari sel yang dapat saya jelaskan. Lalu kita lanjut ke preparat epitel. Selanjutnya kita akan membahas tentang preparat epitel. Ada 5 ini. Yaitu saya akan membahas terlebih dahulu tentang preparat membran basalis. Preparat membran basalis ini tersusun atas glomerulus. Itu terletak di tengah ini. Ini adalah glomerulus. Lalu di bagian luar dari glomerulus ini, yang putih ini disebut dengan lumen. Lumen ini, luar bagian lumen ini disebut dengan epitel. Epitel simplex squamosum. Lalu ada juga membran basalis, membran pembatas, jaringan pembatas. Itu dari susunan membran basalis ya. Kita lanjut ke preparat selanjutnya, yaitu preparat epithelium simplex cuboid atau bisa disebut epitel selapis kubus. Epithelium simplex cuboid ini terletak pada glandula tiroid, di mana epithelium simplex cuboid ini terdiri atas epitel simplex cuboid itu sendiri, lalu terdiri atas massa tiroid, folikuler, folikel tiroid. Jadi epithelium simplex cuboid ini terdiri atas epitel simplex cuboid itu sendiri, lalu massa tiroid, lalu folikuler, lalu terdiri atas folikol tiroid. Kita lanjut ke preparat selanjutnya, yaitu preparat epitel stratificatum columnar. Epithelium stratificatum columnar di sini terletak pada organ testis. Epithelium stratificatum columnar ini terdiri atas epitel stratificatum columnar itu sendiri, lalu tersusun dari sterosilia, lalu jaringan ikat, dan juga membran basalis. Kita lanjut ke preparat epitel selanjutnya, yaitu preparat epithelium stratificatum squamosum non cornificatum, di mana artinya yaitu epitel stratificatum
squamosum. Epiter berlapis tabung di mana non cornificatum, yaitu tidak mengutamakan fungsi dari pelindung. Sel epitel ini maksudnya adalah epitel berlapis yang berbentuk tabung, tetapi epitel ini tidak mengutamakan fungsi dari pelindung itu sendiri. Oke. Epithelium stratificatum squamosum non cornificatum ini terletak pada organ esofagus. Oke, terletak pada organ esofagus dan tersusun dari lapisan otot sirkular, epitel stratificatum squamosum non cornificatum itu sendiri, dan juga membran basalis, dan juga ada lapisan otot longitudinal. Oke, kita lanjut ke preparat yang terakhir yang ingin saya jelaskan, yaitu preparat epithelium transitional, di mana epitel ini terletak pada VU atau bisa disebut kantung kemih. Di sini epithelium transitional tersusun atas sel permukaan dan juga tersusun atas epitel transitional itu sendiri, di mana ketika kantung kemih berisi itu, bentuk dari epitel transitional ini berbentuk padat gumbal gitu. Tapi ketika kantung kemih atau VU-nya itu kosong, yaitu kempes, jadinya bentuk dari epitel ini berubah dengan tergantung dari itu kantung kemih itu sendiri, begitu. Oke. Kita sudah selesai tentang penjelasan dari preparat sel dan juga preparat epitel ya. Ini oke, itu yang saya dapat sampaikan dari penjelasan preparat sel dan epitel. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan atau penyampaian kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.